Kita mulai dari 1878, di mana ada seorang bocah yang sering jadi bahan bulian teman dan mendapat perlakuan keras dari ayahnya saat ia pulang sambil merengek. Ya, dia adalah Ivan Podumny, yang kelak tempaan itu akan membuat dia menjadi sosok petarung dengan jiwa dan tubuh sekeras besi. Inilah The Iron Ivan. 18 tahun kemudian, 1896, Ivan berubah menjadi remaja bertubuh besar. Ia bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan. Suatu hari, sebuah rombongan sirkus baru saja datang untuk melakukan show tour mereka di Feodosia, kota kecil tempat Ivan tinggal saat ini. Kedatangan mereka langsung menarik perhatian warga, termasuk Ivan. Di antara rombongan tersebut, ada seorang gadis mungil bernama Mimi. Mimi adalah salah satu aset penting kelompok sirkus itu. Atraksi menari di seutas tali selalu membuat kagum setiap penonton. Tidak terkecuali Ivan yang terpesona melihatnya. Namun aksi Mimi bukanlah sajian utamanya. Masih ada pertunjukan akbar yang biasa digunakan sebagai penutup acara, yaitu kejuaraan gulat sabuk yang pesertanya merupakan petarung kelas wahid. Aturan pertandingan ini sangat sederhana. Barang siapa yang anggota tubuhnya menempel ke tanah selain kaki, maka langsung dinyatakan kalah. Pemenang akan mendapat hadiah 500 rubel. Di antara semua petarung dari berbagai negara, ada satu petarung Rusia dengan julukan The Black Mask. Sebut saja dia adalah bang jagonya show gulat ini. Ia tak terkalahkan dalam fight settingan itu. Host kemudian mempersilahkan penonton yang mau tes nyali dan kemampuan. Ivan yang dikomporin teman akhirnya maju sebagai penantang. Sabuk pun dipasangkan dan pertandingan itu dimulai. Ivan dengan muscle-nya yang terbiasa ngangkat karung di pelabuhan, dengan sekali gerakan saja langsung menggulingkan si topeng hitam. Penonton sekejap melongo sebelum ngasih tepuk tangan meriah pada kuli bongsor ini. Selesai pertunjukan, Ivan diberi hadiah dan sekalian ditawari untuk jadi anggota tetap rombongan sirkus. Ia ditawari gaji 5 rubel untuk satu malamnya. Ivan pun langsung tanda tangan surat kontrak bahkan tanpa membaca dulu isi perjanjian itu. Dari cara ia tanda tangan, memang kelihatan Ivan ini nggak lulus baca tulis. Keluar dari kantor manajer, Ivan sempat ngelongok ke dalam tenda sirkus. Di sana ia melihat Mimi sedang latihan seorang diri. Ivan menghampiri cewek ini yang ternyata nama aslinya adalah Marsha. Terjadi basa-basi dikit di antara Marsha and the Bear ini. Masuk pada obrolan yang lebih dalam, Marsha bercerita bahwa ia juga tadinya merupakan anak rumahan yang mendapat kekangan keluarga. Ketika ada ajakan gabung kelompok sirkus, Marsha pun langsung mengiyakan dengan segera. Sebagai anak baru, Ivan pun langsung klop dengan cewek itu. Esok harinya, Ivan langsung bekerja mengisi acara rutin, dan ia selalu berhasil men-take down lawan-lawannya. Dalam hitungan hari, Ivan si kuli meroket jadi idola warga. Di sisi lain, hadirnya Ivan juga berdampak pada dibatalkannya rencana show yang tadinya untuk jangka panjang. Mengingat show yang lain jadi hambar, perhatian penonton hanya fokus pada pertunjukan Ivan saja. Karena dalam waktu dekat hendak berpisah, Ivan yang gebetin Marsha langsung mengajaknya kabur. Tentu saja saat itu Marsha masih belum bisa menerimanya. Berita fenomena Ivan terendus wartawan Moskow. Ivan diceritakan sebagai petarung kuat yang selalu mengalahkan lawannya kurang dari 15 menit. Nasib petarung lain yang membacanya terancam jadi pengangguran. Marsha menguping obrolan mereka yang terjadi di kompleks sirkus. Siangnya ia menemui Ivan dan melaporkan bahwa beberapa petarung telah melakukan deal-dealan dengan pihak manajer. Mereka akan mengatur seseorang di antaranya akan menang di pertandingan final nanti, agar hadiahnya bisa dibagi-bagi. Ivan akan disuruh untuk mengalah. Marsha menyuruh Ivan supaya jangan mau diatur-atur. Jika Ivan menang, Marsha berjanji akan menerima ajakannya untuk kabur. Sepulang kerja, Ivan menghadap sang manajer. Seperti yang sudah diduga, untuk pertandingan nanti malam, Ivan disuruh mengalah pada Basil, petarung asal Prancis. Melihat Ivan keberatan, si manajer langsung membacakan isi surat perjanjian tempo hari, di mana terdapat klausa bahwa hasil pertandingan jadi keputusan mutlak pihak manajer. Berkat dorongan gebetannya, Ivan yang polos langsung berubah mode tampang beruang. Ia berdiri dan menyudutkan si manajer dengan tatapan tajam. Meskipun resikonya ia akan digugat, kertas itu ia sumpalkan pada cangkem si manajer. Tidak ada kata mengalah dalam kamus hidupnya. Menjelang maghrib, pintu tiket sudah dipadati penonton penggemar Ivan Podumny. Tiba di momen pertandingan gulat, partai final Ivan versus Basil, si pegulat Prancis. Riuh sorak-sorai penonton mendukung si kumis idolanya itu. Ivan langsung ngegas di awal ronde, hendak menyudahi pertandingan dengan segera. Petarung Prancis itu pun ia angkat dan lempar macam karung besek. Pertandingan pun berakhir lagi-lagi di bawah 15 menit.
saat itu juga, Ivan menuntut agar hadiahnya dibagikan di depan publik. Ia tak mau ada kecurangan yang dilakukan di belakang tenda. Tuntutan Ivan itu mendapat support dari Kapolsek setempat yang juga ikut nonton mendukung Ivan. Daripada kena tuduhan penipuan, mau nggak mau om-om manajer itu pun menyodorkan uang hadiah yang dijanjikan. Uang hadiah itu pun Ivan gunakan untuk menebus Marsha dari pak manajer. Takut Ivan ngamuk lagi, si manajer pun dengan mudah memberikan surat kontrak Marsha. Keduanya kini bebas dan berencana pergi ke kota Odessa untuk melamar gabung di kelompok sirkus lainnya. Ivan sebenarnya udah nggak pegang uang, habis kemarin untuk menebus Marsha. Untungnya, ia kini adalah sosok yang disegani di komplek pelabuhan. Mereka pun dikasih kamar gratis oleh nahkoda kapal. Bergabung dengan sirkus Odessa, nama Ivan makin melambung karena kekuatannya yang tak terbendung. Ia pun mulai diperkenalkan sebagai Ivan si beruang Rusia dan diperkenankan melakukan sesi foto pribadi. Era itu foto sangatlah mahal, ia pun mengirimkannya ke kampung untuk membuat ayahnya bangga. Tahun 1900 ia lanjut ke sirkus yang lebih besar di kota Kiev, sebelum lanjut lagi ke kota Moskow di tahun berikutnya. Tahun 1903, dalam sebuah event di Saint Petersburg, penampilan Ivan ditonton oleh orang pemerintahan. Ivan pun dapat pujian dan dianggap sebagai simbol kekuatan orang Rusia. Ivan dan Marsha yang kini tinggal bareng di Saint Petersburg, saat itu ia kedatangan dua adik Ivan dari kampung. Gara-gara foto yang tempo hari dikirim Ivan, si ayah malah menyuruhnya segera pulang. Beliau malu anaknya malah jadi badut sirkus. Buat orang tua di tahun itu, penghibur sirkus adalah profesi yang memalukan. Ivan digertak, jika ia tak pulang, ayahnya tak akan ngasih restu dia menikah. Namun Ivan kini sudah merasa capek terus didikte bokapnya. Ia pun milih jadi rebel saja. Ivan ingin segera langsung mengajak Marsha menikah. Namun Marsha menolak, bukan urusan cinta, tapi lebih soal nggak mau jadi penyebab keretakan hubungan Ivan dan keluarga. Walaupun demikian, mereka tetap lanjut hidup bersama. Suatu hari di kantor bangsawan Vladimir Alexandrovich diadakan rapat penting berhubung dengan datangnya undangan dari Komite Olahraga Gulat se-Eropa yang akan dilangsungkan di kota Paris. Mereka harus melakukan scouting petarung mana yang akan mereka kirim sebagai kontingen Rusia. Mr. Alexei, pejabat yang kemarin nonton event gulat di Petersburg, mengajukan nama Ivan, si beruang Rusia yang belum terkalahkan. Meskipun Mr. Alex menilai petarung ini miskin teknik, tapi satu bangsawan lain melakukan penguatan opini. Meskipun miskin taktik, kekuatan Ivan yang overpower sulit ditandingi petarung manapun. Soal teknik itu bisa dipoles saat latihan. Sebagian anggota rapat lain menolaknya karena background Ivan yang merupakan buruh pelabuhan. Jangan sampai mengirim atlet yang kurang pendidikan karena hanya akan membuat malu nama negara. Beruntung Mr. Vladimir tetap objektif menimbang reputasinya sebagai atlet. Ivan pun terpilih sebagai perwakilan atlet Rusia dan akan disewakan pelatih untuk proses persiapan. Ivan punya masa latihan sekitar 3 bulan sebelum berangkat ke Paris. Tidak hanya kaitannya dengan gulat, namun juga dengan sikap attitude yang bermartabat. Selain latihan fisik, di rumah ia juga dilatih Marsha cara elegan pakai dasi dan etika makan dengan sendok garpu. Berangkatlah kemudian mereka ke kota Paris, Prancis. Ivan dikawal oleh 2 orang kon yang memberi dukungan penuh. Setibanya di depan lokasi pertandingan, ia memang sudah ditunggu para wartawan. Banyak media penasaran dengan sosok Ivan dari Rusia yang disebut-sebut The Russian Bear. Untungnya Ivan ditemani seorang bangsawan yang paham tata krama dan cara menyenangkan pihak tuan rumah. Soal latar belakang profesinya yang sebagai kuli panggul, Ivan jawab dengan memikul salah seorang mbak-mbak wartawan. Adegan itu yang kemudian terpampang di headline surat kabar. Sosok Ivan yang sangar jadi terkesan menyenangkan. Turnamen dibuka dengan opening seremoni tarian Paris. Berbeda dari sebelumnya, sebelum laga, Ivan terlebih dahulu diberi taktik agar bergerak memanfaatkan kelemahan lawan. Namun demikian, seorang Ivan pun bisa merasakan grogi. Selesai tari pembukaan, pertandingan itu pun akan segera dilangsungkan. Lawan pertama Ivan adalah pegulat andalan Turki yang bernama Haji Mukan. Sebelum pertandingan, seorang penonton menyerukan agar Mukan segera menjatuhkan si beruang gempal itu. Ivan yang mengerti ucapan tadi, ia pun jadi panas. Ivan gak peduli lagi strategi. Dengan semua power yang ia miliki, dengan gampil menghempaskan si Turki itu. Mukan terpelanting dan tidak bergerak sama sekali. Dengan ekspresi datar, Ivan pun langsung nyingkir dari hadapan penonton. Semua orang jadi kicep sebelum akhirnya dicairkan lagi oleh suara ketua juri.
Ivan Fodumny dinyatakan menang mutlak. Setelah match kedua menghadapi wakil Bulgaria, nama Ivan pun mulai digadang-gadang sebagai calon juara. Kumis melintangnya sudah mengisi halaman koran paling depan. Pertandingan berikutnya melawan pegulat Norwegia. Ivan berusaha main sesuai taktik, namun nyatanya ia malah kesusahan. Ivan pun balik lagi ngandelin kekuatannya, tenaga Superman yang ia rasa lebih efektif. Lawannya itu ia pelantingkan dan ia kunci pergerakannya. Sekali lagi, Ivan Fodumny memenangkan pertandingan. Pertandingan itu diamati oleh Raul, calon lawannya di partai final, yang terlihat hadir bersama seorang bandar. Esoknya pertandingan final pun dilakukan. Lawan Ivan adalah Raul Debussy, seorang pegulat dengan segudang prestasi internasional. Namun tak disangka, sambutan penonton lebih banyak ditujukan kepada Ivan. Ketika pertandingan dimulai, Raul terlihat menghindari tarung terbuka dengan Ivan. Ia berlari memancing serangan lawan. Ivan yang gak biasa dengan strategi macam itu sempat pusing dibuatnya. Yang tak bisa diterima, ternyata Raul sekalian berlaku curang. Ia telah melumasi badannya dengan cairan minyak agar licin saat disergap oleh Ivan. Ofisial dari pihak Ivan pun protes karena jelas-jelas terdapat olesan minyak di tubuh lawannya. Wasit pun mengkonfirmasi bahwa badan Raul telah dilumuri minyak zaitun. Tapi anehnya, juri tetap memutuskan untuk melanjutkan laga. Namun setiap 5 menit, badan Raul harus dilap pakai handuk. Penonton tuan rumah kini mulai menyoraki petarungnya sendiri karena berlaku tidak sportif. Pertarungan kembali dilanjutkan dan Ivan masih kesulitan mencengkram lawan. Karena walaupun sudah dilap, badan Raul pastinya tetap licin. Ivan yang masih kemakan strategi lawan, ujung-ujungnya ia jadi kelelahan. Raul tidak pernah meluncurkan serangan. Dengan wajahnya yang ngeselin, ia terus mengitari Ivan. Karena tidak terjadi pertarungan, laga itu pun akhirnya harus dihentikan. Para juri yang sudah digembosi ini pun berdiskusi. Meskipun hasilnya seri, tapi Raul dianggap lebih punya poin dalam segi bertahan. Ivan dinyatakan kalah. Hasil pertandingan itu sangat memukul Ivan yang seumur-umur baru kali ini merasakan kekalahan. Esok harinya ia ditemukan sedang mengurung diri di kamarnya dan gak mau sedikit pun berbicara. Ucapan apapun dari kedua pelatihnya gak membuat Ivan mengeluarkan suaranya. Ia tetap mematung seperti manekin. Diduga kena masalah mental, begitu ia tiba di St. Petersburg, ia langsung dibawa ke rumah sakit. Marsha juga datang untuk menjenguknya. Marsha yang selama ini jadi mood booster Ivan pun, kali ini ia kesulitan untuk membuat Ivan kembali move on. Butuh beberapa kali percobaan untuk bisa menyalakan api semangat abang kekarnya itu. Sampai kemudian Ivan dengan tongkat besinya berhasil dibawa jalan dan dibawa keluar oleh Marsha. 1 tahun kemudian, Ivan Fodumny kembali tampil di depan publik. Meskipun kini ia stay di sebuah kota kecil di Amraviv, Ivan balik lagi ke level pegulat sirkus. Suatu hari ia didatangi bocah pengantar surat kantor pos yang memberinya undangan dari St. Petersburg. Untuk kali kedua, Ivan terpilih menjadi wakil Rusia dalam perhelatan kejuaraan gulat dunia di tahun itu. Dia yang belum move on dari kekalahannya di turnamen lalu, ia langsung menyobek surat undangan itu. Melihat sikap lelakinya yang masih down itu, Marsha pun jadi lelah. Untuk memutar roda ekonomi, Marsha pun kepaksa balik lagi ke panggung atraksi. Dari backstage, penampilan Marsha berjalan lancar dan terdengar sorak-sorai penonton yang terpukau. Hingga kemudian terdengar suara teriakan. Seseorang melaporkan bahwa Marsha telah mengalami insiden. Ketika Ivan melihatnya, Marsha sudah terkapar. Ia pun segera menggendongnya ke rumah sakit. Namun sayang, takdir berkata lain. Semalaman Ivan terus menggendong sang istri yang tutup usia. Perawat sampai membujuknya agar ia rela melepaskan Marsha untuk diurus dan dapat segera dikebumikan. Selepas kepergian Marsha, Ivan seolah tak punya harapan dan memutuskan balik lagi ke kampung halaman. Kedatangannya disambut dingin oleh si bapak, namun disambut hangat oleh sang ibu yang telah lama merindukannya. Sejak balik ke Circle Family, Ivan bekerja sebagai petani. Dalam kehidupan sederhana ini, Ivan kembali mengenang masa jayanya sebagai petarung nomor 1 di negaranya. Suatu hari, keluarga besar Ivan datang mengunjungi acara karnaval yang sedang digelar di desa mereka. Di sana ternyata diadakan pula arena tarung gulat. Ayah Ivan yang penasaran langsung ngajakin keluarganya masuk ke dalam tenda. Suasana tarung yang boring membuat penonton berteriak agar mereka mengeluarkan petarung handalnya. Ternyata petarung andalan grup sirkus ini adalah The Black Mask, orang yang pernah dipecundangi Ivan beberapa tahun lalu.
Ayah Ivan yang belum paham langsung mendorong anak laki-lakinya agar turun sebagai penantang. Meski Ivan malas-malesan, tapi kalau babehnya yang nyuruh, ya udah nggak bisa nolak. Berada di arena laga, si topeng hitam yang masih ngeh dengan tampang Ivan malah langsung buka topeng dan memberi hormat kepada Ivan. Begitupun dengan hostnya, ia ke belakang memanggil semua talent untuk memberitahu sirkus mereka kedatangan petarung legenda yang sangat disegani. Acara gulat itu berubah jadi acara tribut untuk Ivan Vodunny. Bokap Ivan yang menyaksikan sendiri bahwa anaknya sangat dibanggakan oleh publik. Si babeh pun salut dan merestui kiprah big boy-nya itu. Tahun 1905, Ivan yang sudah move on kembali dikirim Rusia di ajang World Championship di Prancis. Publik sangat menantikan partai balas dendam antara Ivan dan Raul. Kedua fighter itu akan bertemu di babak semifinal. Ivan kini malah lebih diunggulkan di pasar taruhan dibanding petarung tuan rumah itu. Raul pun jadi panas mengetahui hal itu. Sebelum bertarung, Ivan sering jalan sendiri untuk menenangkan diri. Malam itu, ia dicegat oleh beberapa orang tak dikenal. Mengira dirinya akan dijamret, Ivan dengan sukarela memberikan dompetnya. Namun ternyata orang-orang ini bukanlah komplotan jamret, melainkan oknum yang hanya ingin membuat Ivan cedera. Terjadilah sebuah keributan 1 vs 6. Walau Ivan tetap sulit dirubuhkan, tapi ia tidak bisa menghindar dari luka di tubuhnya. Alhasil, Ivan pun balik ke hotel dalam keadaan cedera. Tentu tim Ivan mencurigai Raul sebagai dalang kejadian ini, tapi sayangnya mereka tidak punya cukup bukti. Ivan akhirnya punya ide untuk menggunakan kondisinya ini sebagai pancingan. Ia menyuruh pelatihnya agar menyebar berita bahwa ia cedera saat latihan. Ivan ingin agar Raul bersikap meremehkan biar nantinya berujung jadi kelemahan. Esok harinya, pertarungan semifinal dilangsungkan. Raul dipanggil keluar lebih dahulu. Ia kini tak lagi melumuri minyak zaitun ke badannya. Cara itu ia anggap trik lama. Ivan yang dipanggil kemudian tampil dengan 2 balutan perban. Pihak Raul coba ambil keuntungan, menyarankan supaya Ivan langsung di WO saja. Namun ketika diperiksa tim dokter, Ivan dinyatakan masih layak untuk melakukan pertarungan. Di pertarungan tersebut, Raul secara licik selalu mengincar area luka di tangan Ivan. Wasit dan juri masih membiarkan hal itu terjadi. Adu mekanik masih berlanjut. Ivan berusaha menahan rasa sakitnya. Ivan sempat di posisi tertekan, namun masih bisa lolos dari kuncian. Melihat Ivan melemah, Raul kini berani untuk melakukan open fight. Kesempatan bagi si beruang untuk adu power dan memitingnya bagaikan karung beras raskin. Melihat wasit tidak juga memukul lonceng, sekalian saja Ivan memikul Raul dan menjatuhkannya di meja juri. Ivan pun melaju ke babak final dan menjuarai turnamen tersebut. Sejak saat itu, namanya semakin dikenal dunia dan berhasil menyabat gelar juara di tahun-tahun berikutnya. Dengan bekal reputasinya itu, pada 1920-an, Ivan terbang ke Amerika untuk lebih menghasilkan cuan. Dimulai dari New York, lanjut ke Chicago dan Detroit. Ivan langsung mendulang kesuksesan bahkan berhasil mengalahkan petarung Amerika yang sedang naik daun saat itu. The Iron Ivan makin viral di publik Amerika. Dalam waktu singkat, ia berhasil meraup benefit hampir $500 juta. Semua uang itu ia simpan dalam deposit bank di Amerika. Pihak promotor semakin gencar menambah jadwal tur untuk si beruang. Kali ini tujuannya adalah Las Vegas. Namun bukannya bersemangat, Ivan malah terkesan lelah. Bukan lelah fisik, tapi lebih ke jiwanya yang hampa. Ia nggak betah pindah dari kota ke kota lain dan minta segera dipulangkan. Ivan juga belum pernah melihat wujud uang hasil jerih payahnya. Ia pun datang sendiri ke bank untuk memeriksa. Saldonya saat itu sudah lebih dari $500 juta, namun ia tidak bisa mencairkannya langsung karena berkaitan dengan status kewarganegaraan. Ivan harus menunggu 2 tahun kemudian. Ia yang nggak ngerti tetek bengek aturan perbankan jadi ngerasa ditipu lalu ngamuk-ngamuk pada 2 manajernya. Ivan ngambek dan berniat pulang sendiri. Ia beli tiket paling murah untuk pulang menggunakan jalur laut menuju Rusia. Karena nggak punya uang, ia pun menawarkan seluruh sabuk juaranya selama di Amerika ke sebuah toko loak. Namun harganya masih di bawah $130. Untungnya, di sana ia banyak bertemu simpatisan yang respect terhadap dirinya. Ivan pun banyak menerima donasi dari mereka. Baliklah Ivan ke negaranya dan melanjutkan karirnya, kembali jadi pegulat sirkus. Pekerjaan itu ia lakoni hingga usia 70 tahunan, dengan rekor belum pernah terkalahkan dalam sebuah pertandingan yang bersih dari kecurangan. Uang depositnya sampai kini masih tersimpan di Bank of America. Jika dikonversi ke masa sekarang, jumlah uang itu setara dengan $36 juta. Demikianlah cerita Ivan the Iron. Thanks yang udah nonton hingga akhir. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Sayonara.